Selamat datang kembali di Air Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-417. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-417 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham PNLF, CAK, HKMU, MITI, Pura, dan saham BNI yang telah teman-teman request. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview saham pertama, saham PNLF, kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG dalam perdagangan hari Jumat kemarin itu berada dalam zona merah ya. Dari pagi dibanting merah, sempat naik hijau sedikit ke level 6.609. Setelah itu dibanting sampai ke 6.559 dan secara mengejutkan di akhir market dia tiba-tiba ditarik dan closing tipis 0,11% di level 6.601. Dan ini membuat IHSG kembali ditutup di zona hijau ya. Kalau teman-teman perhatikan dalam bulan Desember itu IHSG baru turun 4 kali ya, di tanggal 1, tanggal 3, tanggal 14, dan tanggal 16. Lebihnya IHSG selalu berada dalam zona merah. Secara year to date IHSG tercatat naik 10,42% ya berdasarkan data RTI. Dan kalau kita lihat transaksi kemarin itu 13,7 triliun, ya besar juga. Kemudian ada 226 saham naik, 302 saham turun, dan ada 153 saham yang bergerak stagnan. Untuk net foreign tercatat ada net foreign buy di seluruh market senilai 123 miliar rupiah. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Panin Finansial atau dengan kode emiten PNLF. Di mana saham PNLF ini tiba-tiba secara mengejutkan dibanting menjelang waktu closing ya. Kalau IHSG ditarik, ini dibanting. Dia ditutup minus 2,33%, ditutup di harga 168 dengan perjalanan intraday-nya dari 172, 173, 174, tiba-tiba menjelang closing dia dibanting. Dan di sini karena dia kemarin bermain di sekitaran area PBL kan, dia previous close-nya kan di 772. Sedangkan PBL-nya di 173 dan kita akan beli kalau memang dia bisa breakout atau naik di atas 173. Misalkan kemarin sudah breakout 173, 174 dan ternyata dia turun lagi, tentu kita sudah prepare cut loss ya di level ini. 168 sampai dengan 170 mungkin bisa kita atur sebagai batasan untuk cut loss. Nah, ketika sudah kena cut loss seperti ini, kapan kita harus entry kembali? Ya, kalau dengan chart saat ini ya, secara daily, teman-teman hanya bisa akan re-entry kalau memang dia bisa naik lagi di atas 173. Kalau ternyata dia tidak mampu naik ke 173, lebih baik kita wait and see, menunggu sampai mungkin adanya adjustment level PBL baru. Nah, itu kita bisa entry. Tapi selama dia masih seperti ini, dia sudah patah support terkuatnya, lebih baik kita wait and see. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan dari chart di Golden Cross secara harian, maka di sini kita perhatikan level di bawah itu sudah tidak kita temukan lagi ya. Tidak ada level support berikutnya. Oleh sebab itu kita geser ke secara weekly. Dan kalau kita lihat di weekly juga, ini PBL-nya sudah ditembusi juga. Kalau di weekly PBL-nya 175. Nah, ini juga sudah ditembus. Artinya apa? Secara daily, weekly itu juga sudah patah trennya cukup dalam. Nah, sekarang tinggal terakhir. Bagaimana kalau kita lihat secara monthly? Nah, ternyata kalau kita lihat secara monthly, masih ada satu bantalan terakhir yang bisa kita pakai, yaitu di 157. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah beli tapi ngotot tidak mau cut loss, maka ya level bantalan terakhir di 157. Ini kalau jebol maka potensinya bisa dalam sekali untuk PNLF. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang tapi enggan mau cut loss, ya silakan diatur trading plan yang lebih baik lagi. Dan bisa diinformasikan di sini ada level support terkuat secara monthly di harga 157. Tapi bagaimana teman-teman yang mungkin baru mau membeli? Ya tentu kita kembali ke daily-nya tadi ya. Kita akan masuk kalau dia naik kembali di atas 173. Kita akan entry, re-entry kembali. Tapi kalau dia masih di bawah tersebut, ya bisa kita tunggu di sekitaran area monthly PBL di 157, 158. Itu bisa kita pakai sebagai titik untuk kita entry. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume dan structure untuk PNLF ini masih terlihat belum menarik. Next kita punya saham Cahaya Putra Asia Keramik dengan kode emiten CAKK.
di mana saham ini ditutup minus 0,99%. Setelah berusaha naik menuju ke PBH di 106, dan sayang sekali setelah itu dia kemudian mengalami koreksi kembali. Saat ini level PBL ya itu berada di 96, closingnya di 101, artinya jaraknya sekitar 5 tick lagi, 5 poin lagi dia menuju ke level support terkuat. Tapi di sini juga ada yang namanya level support psikologis di 100. Ya minimal kalau dia bisa bertahan di 100, 101, 100, 101 ya bisa kita coba juga untuk entry. Cut loss-nya bisa di bawah 96 atau bisa langsung 3 tick. Tapi kalau saran saya pribadi sih kita langsung di bawah 96 saja untuk batasan cut loss kalau semisal teman-teman mau ambil di level support psikologisnya di 100. Tapi kalau misalkan 100 itu jebol, maka teman-teman bisa juga ambil di sekitaran level PBL ya. PBL-nya di 96, teman-teman bisa pakai itu sebagai area untuk beli. 96, 97, cut loss di 94 atau 93, target kenaikan menuju ke 106 sampai dengan 122. Akan tetapi kalau misalkan ternyata 96 pun jebol terus, ya maksudnya opening langsung ke ARB dan ARB itu langsung di bawah 96, ya lebih baik kita wait and see, sabar. Kita hanya akan entry, akan buy kalau misalkan kita bisa melihat saham CAK ini breakout lagi dari 96. Jadi ketika ARB turun di bawah 96, setelah itu dia rebound lagi di atas 96, ya kita baru ambil di situ. Jadi untuk CAK sendiri secara teknikal seperti itu. Dan secara broker summary, secara volume ini menarik, tapi secara structure ini masih terlihat belum menarik ya. Tapi semoga dengan volume yang bagus, besok Senin strukturnya bagus ya bisa dorong nih saham CAK bisa terbang seperti Carway ya. Carway itu sampai arah tuh, dia bermain ulang-ulang di level PBL, tiba-tiba sekali lepas landas dia langsung arah. Next kita punya saham HKMU ya. Di mana saham HK Metal Utama ditutup minus 3,51% di harga 55. Level support terkuat di 56. Artinya HKMU telah jebol support terkuat, support PBL. Kita hanya akan beli kalau dia bisa naik kembali di atas 56. Tapi kalau yang sudah terlanjur beli, maka tentu prepare cut loss-nya masih cukup jauh. Kita bisa pasang di 53 atau di 52 ya. Jadi di level saat ini kalau sudah terlanjur beli ya kita masih belum cut loss. Atau kalau mau cut loss kalian di 50 misalkan, karena jaraknya juga cukup nanggung. Tapi itu kembali lagi kepada masing-masing ya. Preferensi dari profil risiko. Misalkan kalau ke 50 kan saya minus 10%, tentu saya tidak mau nih. Saya maunya cuma 5% ya sudah, berarti kan tetap ikuti rules masing-masing. Kalau saya pribadi ya saya akan menyesuaikan kira-kira di level mana sih ini bisa aman atau nyaman, kira-kira mungkin kalau dia masih kuat bertahan saya average down mungkin, tapi pertimbangannya biar dia turun tapi batasan SL saya kasih sampai 50. Itu tergantung strategi masing-masing. Yang penting dari setiap strategi itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan profit ya. Jadi ada satu quotes yang menarik gitu, risiko itu bukan untuk dihindari tetapi untuk di manage, diatur. Kalau bisa, resiko itu serendah mungkin, tapi tetap tingkat pengembalian kita tetap optimal, tetap optimum. Jadi, resiko yang kita batasi, tapi jangan sampai kita terbalik. Mindset kita batasi cuannya, ketika rugi tidak mau cut loss. Nah, itu selalu terbolak-balik. Dan juga, kalau teman-teman bermain atau trading di saham-saham yang punya volatilitas tinggi, tentu teman-teman harus pelajari karakteristiknya. Ketika teman-teman contoh kita ambil HKMU, melihat candle seperti ini teman-teman bisa pelajari sesuatu hal ya. Ketika ada banyak sekali upper shadow seperti ini, artinya hampir sebagian besar candle HKMU ketika sudah terbang tinggi, itu sedikit sekali dia itu bisa bertahan di level tersebut. Misal, teman-teman beli di harga 100, dia naik ke 110. Sampai closing, itu kecil kemungkinan dia bisa bertahan terus di 110. Nah, ini adalah case-nya seperti itu. Jadi ketika dia sudah terbang, dia akan turun kembali walaupun dia masih lebih tinggi dari harga openingnya. Tapi teman-teman bisa pelajari dari situ bahwa kalau di saham seperti ini, karakteristiknya seperti ini, saya main cepat aja. Ketika dia sudah naik 5-10%, saya TP aja. Karena apa? Pasti dia turun kembali. Nah, itu adalah strategi atau cara bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi suatu emiten. Justru beberapa orang itu dia akan fokus, misalkan dia punya 3 saham atau 5 saham saja tuh. Dia akan benar-benar tradingnya cuma di 5 saham tersebut. Dia akan pelajari mulai dari market makernya bagaimana,
cara masuk keluarnya siapa yang ketika masuk dia bisa langsung sahamnya terbang, siapa yang ketika keluar tiba-tiba sahamnya amblas, kemudian kira-kira volume seperti apa yang bisa membuat dia terbang. Dia selalu breakout ketika melewati MA20 atau dia selalu breakout ketika dia berada di level trend lainnya. Itu dipelajari semuanya. Saking kita fokus ke emiten tersebut, pada akhirnya kita sudah tahu tuh secara insting aja kita, oh ini pasti mau naik, oh ini enggak. Nah itu jam terbang lah yang menentukan, tapi harus fokus ke emiten tersebut ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari seperti itu, memang harus fokus. Jadi pelan-pelan pelajari satu emiten, kemudian lagi 3, 5, sampai pada akhirnya teman-teman bisa menguasai bahwa oh emiten ini kalau sudah kondisi seperti ini dia mau naik. Oh kalau dia seperti ini dia sudah mau turun, kita harus cepat-cepat jual. Atau kita jangan dulu entry. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan itu memang selalu saya pakai ya dalam saya mencoba untuk mengidentifikasi suatu emiten. Jadi kadang misalnya ada yang tanya, kok bisa ya tahu sahamnya mau naik? Ya memang karena kita sudah sering lihat emiten tersebut, bahwa oh ini cirinya seperti ini, cirinya seperti ini. Contoh ada satu saham ya, contohnya apa ya? Care ya. Care itu banyak yang bilang saham repo, tapi pergerakannya dia itu ya kita bisa cuan setiap hari sih. Karena apa? Selalu polanya ketika dia opening dibanting, setelah dibanting dia ditarik lagi. Setelah itu besoknya begitu terus tuh. Dan setiap hari ya ambil 4-5 tik, 4-5 tik juga sudah lumayan. Tapi kan itu balik lagi kepada masing-masing. Kita yang mempelajari itu, ya kita sudah tahu karakteristiknya. Kalau opening langsung terbang, oh jangan dulu entry. Oh kalau opening langsung banting, oh kita entry. Jadi kan kita pelajari itu. Kenapa? Karena ketika opening langsung terbang, dia bisa turun lagi. Tapi ketika opening dia turun, justru menjelang closing dia malah ditarik. Nah itu yang saya bilang tadi, karakteristik suatu emiten itu bisa kita pelajari, bisa kita baca, sehingga apa? Ketika kita melihat kondisi yang sudah kita pelajari itu, kita langsung bisa ambil keputusan cepat. Nah contoh juga kayak HKMU ini. Kalau teman-teman perhatikan, level PBL-nya di 56. Kalau besok bisa naik kembali di atas 56, ya kita beli. 56, 57 kita hajar. Cut loss di mana? 52, 53. Sekalian kalau mau dia 50. Tapi sekali lagi kembali kepada preferensi masing-masing. Untuk target kenaikan HKMU ya menuju 65, ini terdekat. Terjauh dia menuju ke 110. Ini adalah level PBH atau level resisten terkuat untuk saham HKMU. Kemudian kalau kita lihat dari sisi broker summary secara volume dan structure, HKMU terlihat menarik. Next kita punya saham MITI, di mana saham Mitra Investindo ditutup minus 1,91% di level 206. Di mana saham MITI ini berada dalam zona yang cukup menarik ya, karena indikator menunjukkan ini low risk, di mana level support terkuat saat ini berada di level 200 sekaligus level support psikologis. Dan selama kalau dia masih bertahan di atas 200 atau sama dengan 200, tentu MITI masih sangat-sangat menarik sekali. Jebol di bawah 200 ya itu tidak bagus, rawan, potensi bisa sampai ke 150 sampai 101, bahkan di terendahnya, di low terendah di 101. Tapi kalau dia bisa kuat bertahan di 200, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry 200 sampai dengan 204, cut loss di 194, 196, target kenaikan ke 220 sampai ke 246. Kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 200, ya kita jangan masuk. Tapi kalau opening bisa kuat bertahan di 200, ya sudah kita masuk sesuai dengan trading plan yang tadi. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini tidak menarik, tapi secara structure untuk MITI terlihat menarik. Next kita punya saham Pura, di mana saham Putra Raja Wali Kencana TBK atau dengan kode emiten Pura tadi ditutup naik 1,44% di harga 70. Ya, saham Pura ini memang semenjak beberapa hari sebelumnya mengalami rally ya, dari PBL 50 atau low terendah di 50, dia terbang terus sampai ke level tertinggi di 84. Setelah itu dia mulai koreksi, tapi koreksinya ini masih koreksi sehat. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dia masih dalam uptrend channelnya. Ketika teman-teman perhatikan ini, 3 garis ini yang saya sebut dengan gray line ya, gray line bawah, middle gray line, dan gray line atas, ini adalah trend line yang mengawal saham Pura. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika dia mantul dari bawah, dia terkena rejection ketika menyentuh atau menuju ke gray line atas. Setelah itu dia kemudian turun kembali, namun dia juga ada terjadi penolakan. Dia tidak tembus di bawah level gray line bawahnya, kemudian dia kembali mengalami naik dan sempat dia melewati dari trend line atasnya.
Namun dia kandas di area BBH. Setelah itu dia koreksi kembali, dan koreksi ini dekat sekali dengan area trendline bawahnya. Artinya selama dia tidak jebol dari trendline bawahnya, tentu dia masih dalam kondisi uptrend. Nah, berapa level trendline bawahnya? Di sini indikator menunjukkan harganya kurang lebih di 64.65 lah. 64,4 ya, sekira 64.65. Itu teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk menguji apakah Pura ini bisa bertahan dalam trend uptrendnya, ya, uptrend channelingnya. Nah, kalau dia bisa kuat bertahan di 64, 65, teman-teman boleh ambil. Ya, walaupun PBL-nya masih jauh di 55, tapi kita bisa coba itu sebagai titik entry yang lainnya ya. Jadi kalau memang mau ambil ya sudah 64, 65 bisa buy, cut loss di mana? Cut loss di 60, 61, target kenaikan menuju ke 73, terjauh menuju ke 84. Tapi kalau misalkan ternyata besok opening langsung dibanting di bawah 64, 65, ya lebih baik kita tunggu di 55, area PBL atau area support terkuat untuk saham Pura. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume dan structure, Pura terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-317 kali ini adalah saham BNI. Ke-417 adalah saham BNI. Di mana saham BNI atau Bank Maybank Indonesia ditutup minus 2,25% di harga 348. Maybank ini hampir berada dekat dengan support terkuat di 344 atau level PBL. Memang dia dari perdagangan kemarin juga berada dalam zona merah ya, 346 terendah, cuma naik sampai 356 kemudian turun lagi, tidak ada di zona hijau. Dan ini teman-teman harus perhatikan betul karena di penurunan sebelumnya dia rebound ya dari level PBL di 344. Nah, ini sudah mepet sekali. Apakah dia bisa kembali mantul atau dia terus turun? Nah, ini adalah kunci 344 level poin penting. Dimana kalau misalkan bisa bertahan di 344, maka teman-teman boleh beli. Ya, 344 sampai dengan 348 itu masih boleh dibeli. Cut loss di bawah 340. Tapi kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 344, lebih baik kita wait and see. Kita jangan dulu entry karena dia jebol support PBL-nya. Kita tunggu nanti dia bisa naik lagi di atas 344, kita entry. Atau mungkin kalau dia terus turun ya sudah, kita cari level adjustment PBL baru, itu kita bisa coba entry. Tapi kalau dia opening mentok 344, rebound lagi ke 346, turun lagi 344, silakan ambil. Prepare cut loss di bawah 340, target kenaikan terdekat menuju 360, terjauh menuju ke 404. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume ini belum menarik, tapi secara structure untuk Maybank ini terlihat menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-417 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.